Jokowi juga ditanyakan. Nah, ini kembali lagi terjadi kepada anaknya. Jadi kayaknya DNA pembuat hoax ini hampir sama. Jadi siapapun yang terpilih, tetap aja hoax ijazah itu pasti ada. Iya, iya. Ini tadi soal Erlangga, sekarang soal Gibran. Soal Gibran ini pasti akan banyak sekali selama 5 tahun ke depan beritanya dan informasinya. Nah, ini ada informasi pelantikan Gibran sebagai wapres dibatalkan karena tidak punya ijazah SMA. Setahu saya Gibran tuh lulusan sekolah Australia, kuliahnya. Cuman bagaimana nih kok bisa muncul? Jadi ada mulainya di X ya, di Twitter. Di Twitter X, ya. Ada muncul X. Narasi bahwasannya kira-kira ada poster Gibran, ada foto Gibran, kemudian ada narasi kira-kira tulisannya begini: pelantikan Gibran SBG itu sebagai wapres harus dibatalkan demi hukum karena tidak punya ijazah SMA atau sederajat sesuai pasal sekian dan seterusnya. Nah, narasi ini kemudian keluar di X dan dihembuskan oleh akun @brutus TU4 seterusnya lah, yang kira-kira memang namanya ini saya agak sulit membacanya nih. Brutus ya. Nah, itu cerita apa di zaman Yunani ya? Iya. Ya. Jadi narasinya kira-kira adalah dia menyebutkan bahwasannya Gibran wapres terpilih ini tidak punya ijazah. Ini sama aja kayak yang dulu waktu Jokowi juga terpilih juga disebut nggak punya ijazah juga kan, sampai terakhir juga ijazah Jokowi juga ditanyakan. Nah, ini kembali lagi terjadi kepada anaknya. Jadi kayaknya DNA pembuat hoax ini hampir sama. Jadi siapapun yang terpilih, tetap aja hoax ijazah itu pasti ada. Iya, iya, benar. Nah, ini yang saya catat ya. Nah, di sini setelah kita cari faktanya, baik dari beberapa media yang sudah menulis, Gibran ini lulus dari SMP 1 Surakarta. Nah, habis itu dia sekolah di SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura kan ini. Oh, Orchid Park. Bukan Orchard Road ya? Bukan. Kalau Orchard Road kan jalanan ya. Orchid Park. Saya tahu tempat itu. Saya pernah. Sama siapa? Hah? Sama siapa? Dulu jalan-jalan. SMA berarti ya? SMA-nya di sana. Oh, SMA-nya di Orchid Park, Singapura. Kemudian S1 di Universitas. Lulus tuh? Lulus. Di sini diberitakan ya, oleh Bang Asnil biar jelas dong. Ini diberitakan oleh Detik, lulus di SMP di Surakarta, sekolah setara SMA-nya di Orchid Park Secondary School Singapura. Kemudian setara SMA? Setara SMA. Di Indonesianya setara SMA. Oh, di sana setara SMA. Di sana secondary sebutannya. Secondary disebutnya di sana mungkin ya. Ya. Kemudian 2010 sudah memiliki ijazah dari University of Bradford Singapura juga. Oh, Bradford Singapura. Ya, kalau nggak salah marketing kalau saya baca waktu itu. Bradford Singapura maksudnya dia kampusnya ada di Australia. Di Australia. Tapi dia belajarnya di Singapura kalau nggak saya dengar gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi, kayak Monash University kan ada di Australia pusatnya, tapi kan di Indonesia ada. Kampusnya yang di Serpong. Yang di Serpong itu yang keren itu. Jadi lulus gelarnya itu Bachelor of Science, studi marketing ya, benar. Nah, ini diberitakan oleh beberapa media dia lulus BSC berarti ya. BSC. Jadi Bachelor of Science itu S1-nya di luar negeri ya, BSC sebutannya ya. BSC ya. Ya. Saya belum pernah kuliah di sana, Pak. Jadi nggak ini ya. Kalau yang di Tangerang itu BSD. Kalau yang di luar negeri BSC. Kalau yang di dompet BSI. Kalau kita jajan BSBS. Bayarin saya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi narasi ijazah nggak ada itu terus berulang di calon pemimpin kita yang sudah 2-3 kali pemilu berarti ini. Ya. Dari 2014 itu juga muncul kan hoaxnya soal ijazah. Ya, maksudnya bapaknya Gibran gitu ya. Ya, kemudian 2019 muncul lagi. Nih sekarang juga anaknya muncul lagi. Ya. Jadi ya
dengan literasi yang baik mungkin kita bisa mencermati, mengenali ya. Mungkin kepala daerah nanti jika disebut ijazahnya palsu, sebenarnya itu bisa didetek juga kan sebenarnya di keterbukaan informasi di Kementerian Ya. Informasi gitu kan. Jadi kalau kita sekarang ingin mengetahui pejabat publik pendidikannya di mana, Ya. itu nggak usah pakai kirologi sebenarnya. Kita bisa mengajukan ke Pemda untuk mengetahui status atau profil dari pejabat publik tersebut. Ya. Karena di setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah sekarang punya PPI. PPDI ya. PPID. PPID, pejabatnya sih kok lupa ya. Pengelola data dan informasi. Nah, jadi PPID itu sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Ya. Jadi kita boleh bertanya karena itu bukan yang dirahasiakan. Ya. Yang dirahasiakan itu kalau gaji, kemudian pertahanan, kesehatan. Tapi kalau sekolah itu wajib diketahui. Ya. Jadi kita bisa mengajukan. Nah, kalau kita udah mengajukan, mereka tidak menjawab selama beberapa hari, kita boleh mengajukan sengketa ke Komisi Informasi yang ada di daerah masing-masing. Di pusat juga ada di ya. Pusat juga ada, di daerah KIP, juga ada. gitu kan. Nanti disidangkan tuh Nil. Gitu. Kayak waktu KPU kemarin tuh ketika datanya ada di Alibaba atau di mana gitu. Ternyata datanya memang ada di Alibaba. Oke. Gitu. Dan dia terbuka. Akhirnya dia harus menyampaikan itu karena itu bukan rahasia. Gitu. Jadi nggak usah bikin hoax, cukup tanya aja dan mereka harus jawab sebenarnya. Jawab kan. Gitu. Itu biasanya prosedurnya di email kan biasanya. Di email. Kita ngisi gitu. Jadi begitu. Jadi tidak harus memproduksi informasi yang kemudian kita ambil serampangan gitu. Ternyata akurasinya nggak benar. Jangan kebencian kita terhadap seseorang atau sekelompok orang atau suatu bangsa atau apapun itu menjustifikasi kita untuk membuat kebohongan terhadap orang tersebut. Ya. Jadi kita yang fakta-fakta aja. Dan setelah kita analisa, kita periksa faktanya, ternyata Gibran Rakabuming Raka itu mempunyai ijazah SMA dari Secondary Orchid Park, setara SMA di Singapura. Oke ya. Jadi boleh dikatakan pelantikan Gibran dibatalkan, itu tidak benar karena tidak punya ijazah SMA, itu kita nyatakan hoax. Sepakat semua ya? Oke. Nanti Mas Gibran kita undang ke sini deh ya. Kalau udah harus menjadi wapres, kantornya kan dekat kita, seberang. Oh iya, seberang ya. Ntar saya WA.